Hai, perkenalkan, aku Rani Rolina, mahasiswa Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Saya akan membahas hasil observasi yang telah saya lakukan di SMK 2 Kuningan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024. Pencegahan bullying, diskriminasi sosial, dan kekerasan seksual adalah aspek penting dalam membangun masyarakat yang aman dan inklusif. Ketiga, isu ini tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak struktur sosial dan menghambat perkembangan komunitas secara keseluruhan. Bullying yang sering terjadi di lingkungan pendidikan dapat menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan, diskriminasi sosial yang memperkuat ketidakadilan, sedangkan kekerasan seksual mengancam keselamatan serta martabat individu. Dalam konteks ini, teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Lawrence Kohlbreit memberikan wawasan penting. Teori ini menjelaskan bahwa individu mengembangkan pemahaman tentang moralitas melalui tahapan-tahapan tertentu dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan empati. Pendidikan dapat membantu anak-anak remaja memahami konsekuensi dan tindakan mereka serta pentingnya berperilaku etis. Selain itu, pendekatan intervensi berbasis sekolah sangat krusial dalam mencegah ketiga fenomena ini. Sekolah sebagai lingkungan sosial utama bagi anak memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan sikap mereka. Melalui program pendidikan yang menekankan kesadaran sosial, pelatihan untuk guru, dan dukungan bagi korban, sekolah dapat menciptakan budaya yang menolak bullying, diskriminasi, dan kekerasan sosial. Dan mengintegrasikan teori perkembangan moral dan pendekatan intervensi berbasis sekolah, kita dapat menciptakan strategi yang lebih efektif untuk mencegah ketiga isu ini. Upaya kolektif dari sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk membangun lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap individu. Hasil observasi yang saya lakukan di SMK 2 Kuningan mengenai bullying, diskriminasi, dan kekerasan seksual memang terkadang terjadi di lingkungan sekolah, akan tetapi di SMK 2 Kuningan terdapat badan yang berkolaborasi untuk mencegah hal tersebut, yaitu kolaborasi antara BK, kesiswaan, koordinator kedisiplinan, organisasi freedom, bidang yang menangani hal ini, dan TPPK, tim penanganan perlindungan dan pengawasan. Dan sekolah pun menyelenggarakan acara seminar anti-bullying dan kekerasan dari PPA, BPPK, B3A, Polres, dan tim ahli teknologi untuk mensosialisasikan hal tersebut, bagaimana dampaknya dan hukumannya. Di SMK 2, untuk penanganan korban dan pelaku dari ketiga fenomena tersebut dengan cara pendampingan dari sekolah. Terdapat kasus yang pernah terjadi di sekolah mengenai bullying di media sosial atau cyberbullying. Penanganan dari sekolah melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib karena sudah masuk ranah kriminalitas. Sekolah melakukan pendampingan kepada siswa tersebut agar kejadian itu tidak terulang lagi, memberikan semangat dan motivasi kepada siswa agar pelaksanaan kegiatan belajarnya tidak terganggu dan mencegah. Di SMK 2 terdapat kegiatan keterbukaan dan MPLS untuk memperkenalkan sekolah dan melihat perkembangan anak, apakah terdapat anak yang mesti diawasi dan memerlukan pendampingan. Memang untuk ketiga fenomena ini terdapat faktor yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut. Bisa jadi karena lingkungan sekolahnya, lingkungan keluarga, faktor-faktor sosial dan budaya, kondisi mental. Akan tetapi di SMK 2 terdapat organisasi freedom untuk mencegah bullying, diskriminasi, dan kekerasan seksual yang berkolaborasi antara guru BK, kesiswaan, TPPK, dan hal yang melalui hal tersebut. Jadi, ini menjadikan lingkungan sekolah aman dan nyaman. Faktor untuk terjadinya aksi bullying, diskriminasi, dan kekerasan sosial pun menjadi mengecil.